Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan Om Tris CMKM. Teman-teman semua, saya mencermati semalam saya melihat pentasnya Mas Akbar di Prigen Pasuruan ya. Yang pertama yang tentunya melegakan yaitu bahwa jam 9 tadi saya lihat penontonnya ada 75.000 penontonnya. Jadi ditonton selama pentas sampai jam 9 itu 75.000. Tentunya ini melampaui pentas-pentas wayang tadi malam, melampaui para senior-seniornya. Ini terbukti bahwa Mazda ini dicintai ya. Jadi fan-fannya itu setia ya. Seperti ini data ya, kita tidak membanding-bandingkan, ini hanya data saja. Kemudian teman-teman, saya itu ketir-ketir semalam, jadi melihat kalau dibuka, kemudian ada pembukaan campur sarinya, loh tempatnya kok seperti itu, tempatnya kok kecil sekali ini. Jadi kan ekspektasinya itu minimal sama dengan pentas di Kota Madya Pasuruan ya. Tetapi kalau di Kota Madya Pasuruan kan tempatnya luas. Ini seandainya saya sebagai dalang, tentunya secara psikologis sudah mulai waduh mesti gitu. Nah, dengan situasi seperti ini ya, profesionalisme seorang seniman ini dipertaruhkan teman-teman. Jadi penonton itu tidak tahu tempatnya sempit dan lain sebagainya, tapi tampilmu harus bagus. Apalagi dengan audio yang kelihatannya belum biasanya ya. Mas Akbar mestinya harus punya orang yang ngecek dulu, minimal nanti kalau kurang sedikit ya. Dan ini memang ya memang tidak menggunakan sound seperti biasanya. Bukan berarti audionya kurang bagus, tapi belum terbiasa mungkin di wayangan. Kan wayangan itu mic-nya banyak. Kalau dikeraskan akhirnya ada suara feedback atau bunyi seperti itu ya. Saya khawatir kalau sampai emosi ya, ternyata Mas Akbar bisa mengendalikan, alhamdulillah ya. Jangan sampai emosi karena ini kan di live streaming, dilihat di seluruh jagat gitu loh ya teman-teman. Kemudian kalau teman-teman mencermati bahwa suara dari alat musik pun itu tidak bisa jelas seperti biasanya. Yaitu karena memang mic-nya banyak, bukan berarti tidak bisa dikeraskan. Kalau dikeraskan ada suara feedback ya. Suara waktu opening itu, suara gambang apa saron yang teng tang tang teng 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 itu tidak jelas ya, tidak seperti biasanya. Tetapi penasaran saya akhirnya, tetap jalan yes. Mas Akbar sudah ternyata ya bisa mengelola hatinya ya. Pentas harus tetap baik, harus sukses. Penonton tidak tahu apa yang terjadi. Ini misalnya saya jadi dalang, tapi kalau Mas Akbar kita tidak tahu, itu berangan-angan seperti itu. Kemudian ada kebetulan sesi limbuan. Sesi limbuan tuh Mbak Prigel tuh ya mic-nya kurang keras, tapi Mbak Prigel ini tekniknya beda dengan sinden yang lain. Mic tuh hanya diule-ule, dipandangi ya, ngomong tidak keras, akhirnya menjadi semakin keras walaupun tidak full ya, tapi akhirnya sudah terbaca dari live streaming ya, seperti itu ya. Itulah teman-teman salah satu bahwa pemeriah atau bintang tamu itu mempunyai peran mewarnai, saling menguatkan. Jadi dikala Prigel ini mulai perform, ya kelihatan enjoy saja walaupun sering kali memandangi mic-nya. Enjoy saja, akhirnya mencairkan suasana, mulai berdialog dengan Mas Akbar dengan segala caranya. Situasi apapun bisa tetap menghibur. Dan alhamdulillah teman-teman, semalam sukses. Jadi begini, sesuatu yang biasa, bagaimana bisa menjadi tetap luar biasa ya. Sesuatu yang biasa artinya dari tempat, kemudian audio yang belum terbiasa. Tetapi profesionalisme dalang yang sinergi dengan sinden dan Mbak Prigel, termasuk di belakang nanti Mbak Birgita, akhirnya sesuatu yang biasa menjadi luar biasa. Apalagi sesuatunya sudah luar biasa menjadi sangat luar biasa. Dan oke, bagus. Coba kita lihat ya.
Alhamdulillah wa syukurillah. Wilujeng dalu, selamat malam Mbak Prigel Pangayu Anjarwening. Selamat malam juga Mas Akbar. Salam Itulah teman-teman, jadi mic-nya Mas Akbar juga Alhamdulillah kurang lama clear tidak seperti jumpa. biasanya, apalagi tidak berjumpa. mic-nya Mbak Dipertemukan di kota Prigel Pasuruan. kurang keras toh. Jauh banget Tapi ya, Mas, nanti ya? akan Wah, menjadi jauh, keras. jauh. Kita ikuti terus ya. Sik. Iki nek musiknya ora muni, lampune mandek. Nah, tak warai wayangan. Ya. Mas dipateni kabeh wae. Aja. Kelihatannya imbukan bagian kok. lightingnya Ini ngomongnya apa bukan tadi, yang Mas, biasanya. branding KPI? Seperti Lu itu ya. tontonane ning kene kok. Tontonane ning kene ya menghadap sini semua. Kan nenek proyektor. Oh nggih. Ya untuk yang tidak diundang melihat mirsani teng proyektor. Pengen roh kathah sing sami nunggu, kathah sing sami ngenteni kalih tandang kridanipun Mbak Prigel. Semono uga sampean ya Mas ya iki para piantun sing padha nonton iki ngenteni sampean ya On Mas. Ngaten nggih. Heeh, ning aku rada kecewa karo sampean iki. Lho, kecewane sebabe. Aku rumangsamu ora ngikuti sampean ning Loh. gone medsos. Lho, ngikuti aku ning medsos, media sosial, Iya, iya, Instagram, Facebook, TikTok. Heeh, kabeh ning YouTube barang kae. Lah kok iso nganti kecewa ki, kecewane disebabkan oleh apa Mbak Prigel? Sampean kok begini? Loh, begini tuh piye? Maksudnya jelentrehe piye? Sampean biyen nalika petok aku Pisanan, sak panggung. Heeh. Sing kok rayu-rayu aku. Heeh. Terus Terus saiki nek sing anyar kowe lali karo aku. Saiki kowe milih aku apa milih Birgita? sik ta. Kok iso sing anyar piye to maksudnya piye? Aku biyen ketemu karo sampean pertama kali. Heeh, ning kono kae to. Sampean ngerayu-ngerayu aku. Heeh. Barang saiki nek sing anyar nek Mbak Birgita sampean ngerayu-ngerayu Birgita. Kok bar iki nek sing anyarne sampean lali karo Birgita ngerayu-ngerayu Heru. Ngono to modelmu? Modelmu no. Wah, tak tekoni pisan kas mumpung bocah enek ning kene ya to. Apa piye? Sampean Heeh. milih Birgita Heeh. apa milih Heru? Loh. Oh, milih ya, sing ndi? Loh, ya milih keduanya mergo itu semua rekan kerja. Teman kerja untuk sukses pagelaran di panggung. Oh. Ya milih kabeh, ora iso aku milih Mas Heru tok. Mbak Birgita tak tinggal, aku kan yo engko gelo. Nah, terus aku milih Birgita, terus Mas Heru gak ora tak pilih, yo Yo belum. heeh kaya ana sing kurang. Berarti nganu, Mas Akbar iki kulino menyimpan dua orang dalam satu hati. Ngono apa ora sampean? Mboten iki? Oh gak to. Ora. Sito wae ya Mas. Siji wae. Sampeyan duwe pacar rung? Urung no. Duwe pacaran karo Heru wae ya. Ngosek ta, aku ki iso mbok tekoni, aku ki turut panggung ibaratnya acarane kayak pernikahan ngeten iki. Ngene iki mau kok aku nuturi manten, ngene iki mau ya ora tutur saka pribadiku ning ana wong nitipi. Mergo aku arep nuturi manten wong aku ya ora nglakoni. Urung nglakoni. Aja to dadi manten. Aku cedak wong wedok sithik wis ndredeg Mbak Brigel. Mosok to Mas? Cedak wong wedok sithik wis keringetku sak grontol-grontol. Yo, pancen yo sing aman cedak Heru. Itulah teman-teman, akhirnya sampai ke belakang saya kira sudah bagus ya. Sudah bagus, Mbak Prigel mampu membuat suasana menjadi bergelora, menjadi excited ya. Dengan jok-joknya yang seperti itu ya. Akhirnya banyak hal yang bisa kita dapatkan, yaitu dikala Mbak Prigel nembang lewung itu nembangnya karena memang tempatnya sangat sempit seperti ini loh ya, kan sulit sekali sebenarnya kan, eman-eman gitu loh, tapi ya apa yang terjadi yang seperti ini. Akhirnya dikala nembang di panggung, masuk di arenanya Yogo, dia mengatakan, "Loh, Mbak Prigel kok nyanyinya di situ?" Dia mengatakan bahwa blocking, dancing, dan singing. Artinya seorang entertainment pentas di atas panggung itu harus tahu blocking itu penguasaan panggung. Tidak harus selalu di depan dalang, sebelah kanan dalang, sebelah kiri dalang. Bahkan bisa masuk juga ke tempat Yogo itu namanya blocking, teman-teman. Bahkan untuk mencairkan suasana, untuk di sesi berikutnya di belakang itu dia harus turun panggung menjemput teman berdua dan bapak ibunya manten, sehingga suasananya menjadi luar biasa gitu loh.
itulah kekuatan dari seorang Prigel. Kemarin saya katakan bahwa Mbak Prigel ini mumpuni banyak bahan. Jadi dikala dia diam, duduk, itu panggung ini akan saya apakan ya? Panggung seperti ini akan saya apakan ya? Saya akan membantu Mas Dalang, Mas Akbar. Biar Mas Akbar itu menjadi enjoy ya, bisa menjadi enjoy dengan situasi seperti ini. Karena mungkin ekspektasinya dikala berangkat tidak seperti ini ya, akhirnya panggung yang kecil, yang sound system kurang terbiasa, akhirnya itu terlupakan dan isinya menjadi menarik, menjadi menghibur ya, menjadi menghibur. Itu teman-teman yang bisa saya sampaikan ya, sekilas apa yang saya amati. Kalau saya salah mohon maaf, mungkin kalau ada yang mengomentari berdasarkan pengalaman-pengalaman di panggung seperti ini, bagaimana jika Anda mengalami mendapatkan sebuah tempat pentas yang tidak seperti biasanya, yang biasanya longgar, biasanya leluasa, akhirnya seperti ini. Sesuatu yang biasa, seorang entertainment baik Dalang maupun sinden pemeriah harus menjadi luar biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu video saya selanjutnya, tentunya tentang Astabrata dan segala pernik-perniknya. Terima kasih. Kang Ayu menika cantik. Heeh. Terus disambung Anjar Wening. Anjar Wening ki lek jare wong-wong wonge bening ngono lho. Jarene ngono tapi ya mbok tulung ya sampean golekne to Mas artine apa. Aku dhewe umpama tanya orang tuaku ayah sudah almarhum ngono. Dadine mosok aku teko ning kuburan kan tapi kurang lebih artinya itu. Iya. Sampean wis pinaringan putra 1. Putra napa putri to cowok napa cewek? Oh putri cewek. nggih, cewek.